Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 96. Lumayan, jawab Sarah, tidak ingin berbicara lebih banyak. Aku dengar kamu menjadi kepala penanggung jawab proyek pengembangan daerah miskin. Uji Yatin. Pekerjaan itu sangat bagus, itu adalah proyek besar yang bernilai puluhan triliun. Jika kamu dapat menyelesaikannya dengan baik, paling sedikit kamu akan mendapat keuntungan beberapa miliar. Sangat berbeda jauh dengan suamimu yang tidak berguna itu. Bila saatnya tiba, belilah rumah baru, jangan tinggal di sini, perumahannya jelek. Bu, suamiku sudah membeli rumah. Rumah bobrok macam apa yang akan dia beli? Paling juga sama-sama perumahan jelek yang tidak ada elevator, mungkin juga rumah yang bobrok. Yatin berkata sambil mencibir. Omong-omong, kalau kamu penanggung jawabnya, kebanyakan orang yang berhubungan denganmu, pasti bekerja di bidang teknik kan? Hadi bekerja di bidang teknik dan aku sangat puas dengan menantu yang satu itu. Sebaiknya kamu lihat-lihat di lokasi konstruksi, mungkin saja kamu menemukan seorang pria yang baik seperti Hadi. Bu, mereka yang dapat mengambil alih proyek pengembangan daerah miskin, semuanya adalah pengembang besar, pimpinan mereka berusia 40 atau 50-an. Misalnya Sakiman, orang yang mengambil alih sepertiga proyek, dia berusia 50-an, dengan perut buncit dan sangat gemuk. Sarah mengerutkan kening. Selain itu, aku tidak mungkin bercerai, jangan bahas itu lagi. Sakiman. Mata Yatin berbinar. Itu tidak benar, yang mengambil alih proyek ini bukannya penguasa real estate Harahap. Bagaimana bisa menjadi Sakiman? Yatin tampaknya memiliki pemahaman tentang real estate. Harahap terluka parah dan dirawat di rumah sakit, kerjasama dengannya dibatalkan. Sarah melirik Fernando. Fernando lah yang membuat Harahap terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Dia berkata lagi, mengenai Sakiman, aku pun tidak mengerti. Sepertinya ada seseorang di belakangnya yang memiliki latar belakang kuat, sama seperti Harahap sebelumnya, perusahaan secara langsung mengalihkan sepertiga proyek itu kepadanya. Aku sangat penasaran siapa yang ada di belakang Sakiman, bisa-bisanya orang tersebut bisa membuat para eksekutif begitu percaya. Sakiman mengambil alih sepertiga dari proyek, bukankah itu berarti di masa depan keberadaannya akan hampir sama seperti Harahap? Kata Yatin, Sakiman di masa depan, bisa dikatakan akan membumbung tinggi. Entah apakah dia sudah menikah, jika dia belum menikah, kamu bisa mempertimbangkannya. Bu, bisakah ibu berhenti membicarakan ini? Wajah Sarah menjadi dingin. Baik, aku tidak membicarakannya lagi. Begitu aku membahas ini, kamu langsung tidak senang. Fernando yang tidak berguna itu juga tidak senang. Tapi mau bagaimanapun, Fernando akan meninggalkanmu, itu adalah hal yang tidak akan berubah. Yatin berkata tanpa ekspresi. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai. Sebuah Volkswagen Passat hitam terparkir di sana. Aku tahu kalian tidak punya mobil, jadi aku sengaja datang ke sini untuk menjemput kalian. Yatin menekan tombol kunci, dan lampu depan serta belakang Passat menyala. Aku baru saja mencuci mobil ini. Fernando, mohon diperhatikan saat kamu masuk ke dalam mobil, jangan sampai membuat kotor. Aku rasa kamu belum pernah naik mobil dengan harga lebih dari 600 juta. Aku biarkan Karnu merasakannya hari ini. Yatin melihat Fernando dan berkata dengan penuh cemooh. Lihatlah Hadi, dia mengendarai BMW sedangkan kamu bahkan tidak punya mobil. Fernando, kamu sangat tidak berguna, perbedaan kalian sangat besar. Tiba-tiba, Yatin menyadari tidak jauh dari Passat terparkir sebuah Mercedes, mata Yatin langsung berbinar. Sepertinya masih ada orang kaya yang tinggal di perumahan jelek tanpa elevator ini, tidak kusangka orang itu bisa mengendarai Mercedes.
Seharusnya dia tinggal di gedung yang sama dengan kalian. Sarah, kamu tidak punya mobil, tidakkah kamu akan merasa kesal ketika melihat orang lain keluar masuk mengendarai Mercedes-Benz ketika kamu pergi kerja setiap hari? Fernando sangat tidak berguna, dia bahkan belum membeli mobil semenjak kalian menikah. Bu, kenapa aku harus kesal? Lagi pula, siapa yang bilang kami tidak punya mobil? Sarah mengeluarkan kunci mobil dan menekannya, lampu depan dan belakang Mercedes-Benz E350L menyala. Apa? Yatin melihat ke arah Mercedes-Benz, dia merasa kaget dan tercengang. Sarah, apakah ini mobilmu? Iya, Sarah mengangguk. Lumayan. Yatin memuji. Aku tidak menyangka kamu diperlakukan dengan baik, perusahaan bahkan memberikan sebuah mobil Mercedes-Benz pula. Ini bukan diberikan oleh perusahaan, tapi suamiku yang membelikannya untukku, kata Sarah. Fernando yang tidak berguna yang membelinya. Yatin terkejut, dia melirik Fernando, memegangi perutnya, dan kemudian tertawa. Sarah, jangan menggodaku lagi, Fernando adalah orang yang tidak berguna, mampukah dia membeli Mercedes-Benz? Kurasa dia bahkan tidak mampu membeli ban mobil. Berikan kuncinya padaku, aku tidak akan mengendarai Passat, aku akan mengendarai Mercedes-Benz, supaya dihormati di depan para kerabat. Yatin mengambil kunci mobil dan masuk ke dalam mobil. Sarah menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia masuk ke mobil bersama Fernando. Yatin menyetir keluar dari taman bahagia. Sarah, ketika Jaina kembali, kamu pinjamkan mobilnya padaku untuk menjemputnya, kata Yatin sambil mengemudikan mobil. Sarah menjawab, kapan adik akan kembali? Sarah bertanya, Sarah tidak terlalu memiliki kesan pada adiknya ini, karena sejak kecil mereka tidak pernah tinggal bersama. Tazudin dan Yatin memiliki 3 putri, anak tertua Yana, anak kedua Sarah, dan anak ketiga Jaina. Setelah Tazudin dan Yatin bercerai, Jaina tinggal bersama Yatin, dan kemudian pergi ke luar negeri untuk belajar dan tinggal di sana. Kurang lebih 2 minggu lagi, kata Yatin. Tunggu sampai saatnya tiba, jika aku punya waktu, aku akan meminjamkannya, kata Sarah. Yatin mengangguk. Setelah setengah jam, mobil sampai ke sebuah restoran. Di luar restoran, sudah ada banyak mobil terparkir, BMW, Audi, dan yang terdepan adalah Maserati dengan bunga, lampion, dan kain merah tergantung di atasnya, tampak berseri-seri. Itu adalah mobil pengantin. Begitu sampai di sini, Fernando mencium bau belerang dari petasan, dan pintu masuk restoran menjadi berwarna merah karena sisa dari ledakan petasan. Yatin menemukan tempat parkir dan memarkir mobil, dia membuka pintu dan turun. Oh, aku pikir siapa yang mengendarai Mercedes-Benz, ternyata Yatin terdengar sebuah suara, terlihat seorang pria berpakaian adat berjalan mendekat. Pria itu berusia sekitar 60 tahun, wajahnya gelap sekaligus penuh kegembiraan. Dia juga memegang sebungkus rokok Indonesia di tangannya. Itu adalah paman Sarah yang bernama Dahim Chandra. Orang ini dan Yatin lahir di desa yang sama. Tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah ini. Aku tidak mengerti mobil, tapi mobil ini sangat indah, harganya pasti tidak murah. Dahim melihat tubuh mobil Mercedes-Benz itu dan berkata dengan Yatin, kamu sudah kaya. Lumayan, harganya hanya sekitar 1,2 miliar. Setelah mobil ini dibeli, aku juga hanya mengendarainya beberapa kali. Mobil ini terlalu boros bensin, butuh uang yang banyak untuk perawatannya setiap bulan. Yatin melambaikan tangannya, dia menganggap mobil itu miliknya sendiri. Aduh, uang bensin buatmu hanyalah uang receh. Dahim tersenyum sambil menatap Sarah dengan mata berbinar. Sarah, sudah beberapa tahun tidak bertemu, kamu sudah tumbuh begitu besar dan semakin cantik. Paman Dahim, teriak Sarah. Dahim mengangguk. Sejak kecil aku melihat Sarah sangat baik dan pengertian, aku selalu ingin meminangnya untuk menjadikannya menantuku. Sayangnya, aku tidak memiliki keberuntungan itu. Dahim, jangan bilang begitu, jika Sarah dapat menikahi putramu, aku akan sangat senang. Kata Yatin. Ini siapa? Dahim memandang Fernando. Paman Dahim, ini suamiku, kata Sarah. Bisa menikahi Sarah,
Tentu saja dia orang yang berbakat lumayan. Bab 97. Paman Dahim. Fernando berteriak setelah Sarah. Wah, bagus, sangat sopan. Dahim tersenyum, mengeluarkan sebatang rokok dan menyerahkannya kepada Fernando. Ayo, merokok, nak, kamu bekerja di bidang apa? Dahim, kamu jangan memberikan rokokmu padanya. Yatin berkata, Fernando ini tidak berguna, gelandangan, tidak punya pekerjaan, setiap hari hanya di rumah makan dan menunggu kematiannya, Sarah yang harus menafkahinya, bagaimana mungkin dia layak merokok? Pengangguran. Dahim terkejut, Yatin, kamu tidak sedang membohongiku kan? Apakah masih ada pengangguran muda di masyarakat sekarang ini? Untuk apa aku berbohong padamu? Yatin berkata, dia adalah seorang pengangguran, jangan berikan rokoknya padanya. Aku membawanya ke sini, hanya untuk makan, tidak lama lagi, aku akan menyuruh Sarah menceraikannya, sungguh sia-sia Sarah menikahi orang tidak berguna ini. Kalau akan bercerai, maka tidak ada hubungannya dengan kita. Senyum Dahim hilang, penghinaan muncul di matanya, dia menyimpan kembali rokok, dan menatap Fernando dengan dingin. Datang untuk makan ya makan saja, bagaimanapun kamu telah menikah dengan Sarah, tapi cepatlah pergi begitu kamu selesai makan. Setelah itu, Dahim membawa ketiganya ke restoran. Di meja makan, terlihat Hadi dan Yana sudah tiba, serta beberapa kerabat. Hehe, sudah punya mobil, masih meminta ibu untuk menjemputnya, benar-benar manja, tidak bisakah menyetir sendiri ke sini? Yana mencibir saat melihat Fernando dan Sarah. Kak, aku bahkan tidak tahu tentang hal ini, ibu datang sendiri menjemput. Sarah berkata tanpa ekspresi, duduk dengan Fernando. Tidak lama kemudian, meja itu penuh dengan kerabat. Hadi suami Yana, ku dengar dia membeli BMW dan tinggal di sebuah villa, sangat menjanjikan ya. Beberapa kerabat memandang Hadi, dengan ekspresi pujian di wajah mereka, dan memberinya acungan jempol. Anak muda, apakah kamu suami Sarah? Fernando. Kerabat lainnya memandang Fernando, dia merupakan paman ketiga dari Sarah. Fernando mengangguk. Di kampung kami kamu terkenal, katanya Sarah menikah dengan seorang yang tidak berguna, jadi kamu orang tidak berguna itu. Paman ketiga tertawa. Anak muda, kamu tidak mencari pekerjaan, hanya makan di rumah dan menunggu kematian setiap hari, aduh. Sayang sekali Sarah menikahimu. Yo, Fernando, kamu sudah menjadi seorang selebriti, semua orang di kampung tahu namamu. Yana mencibir. Sebentar lagi, mungkin kamu bisa seperti pria Rolls Royce dan menjadi selebgram. Yana, jangan bicara omong kosong, bagaimana Fernando yang tidak berguna bisa dibandingkan dengan pria Rolls Royce? Yatin memutar matanya pada Yana, dia juga melihat video pendek, mengenal pria Rolls Royce bahkan menjadi penggemarnya. Oh, jika aku tahu, aku seharusnya membuat Sarah menikah dengan Adip Chandra, mereka sudah saling kenal sejak kecil, bahkan Adip pernah mengejar Sarah. Seorang kerabat menghela nafas lagi. Sekarang Adip telah banyak berubah, dia bekerja di Bank Pembangunan Lautan Timur, dia juga telah membeli rumah dan mobil, dan menikahi seorang istri yang cantik. Sarah, saat itu kamu menolak Adip, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Ekspresi Yatin sedikit tidak terkendali, aku sudah tahu Fernando yang tidak berguna ini pasti akan membuatku malu. Bahkan sekarang membawa Sarah pun memalukan. Aku tidak menyesalinya. Sarah berkata tanpa ekspresi, sangat muak dengan para kerabatnya. Ngomong-ngomong, ku dengar Setiawan juga diterima sebagai pegawai negeri, tapi pekerjaan yang begitu baik, dihilangkan oleh Fernando ini. Kata kerabat lainnya, ada masalah ini. Coba ceritakan. Jadi Setiawan yang diterima sebagai pegawai negeri, dia berbaik hati mengundang makan malam, Fernando yang tidak berguna ini bukan hanya dengan tidak tahu malu datang untuk makan, tapi dia juga tidak menghormati pemimpin Setiawan, semua orang keluar untuk menyambutnya, tapi dia duduk diam, membuat marah pemimpinnya. Akhirnya, pemimpin mengeluarkan Setiawan. Fernando, benar-benar bukan hanya orang yang gagah. Iya, para kerabat menunjuk-nunjuk Fernando, sambil membicarakannya.
Pengantin ada di sini. Seseorang berteriak. Semua orang melihat keluar restoran, sepasang laki-laki dan wanita masuk. Laki-laki itu mengenakan setelan jas, sekuntum bunga merah di dadanya, tersenyum, dan tampak berseri-seri. Wanita mengenakan gaun pengantin, dengan wajah yang mungil, dengan kecantikan yang biasa saja. Pasangan yang serasi. Iya, Adip sepertinya semakin tinggi. Pengantinnya wanita juga cantik. Diiringi pujian semua orang, kedua mempelai memulai proses pernikahan. Setelah beberapa saat, mereka mulai bersulang di meja, bersulang sampai ke meja Fernando. Paman dan bibi semuanya, aku bersulang untuk kalian. Adip mengambil gelas anggur dengan senyuman di wajahnya, dia terkejut ketika dia melihat Sarah. Sarah, kamu juga datang. Iya, Sarah mengangguk, tidak melihat ke arah Adip. Kamu adalah Sarah. Pengantin wanita memandang Sarah, terima kasih banyak telah memberiku suami sebaik Adip. Dia menggenggam erat lengan Adip dengan erat. Aku sudah mendengar dari Adip, bahwa dia dulu mengejarmu tapi kamu menolaknya. Sekarang Adip bekerja di Bank Pembangunan Lautan Timur dan akan menjadi manajer, dia juga telah membeli rumah dan mobil, apakah kamu sekarang menyesal dulu telah menolaknya? Sarah, apa yang terjadi saat itu sudah berlalu, sekarang aku sudah menikah, tidak ada gunanya bagimu untuk menyesalinya, Adip berkata dengan enteng. Aku sangat mencintai istriku, dan kami memiliki kehidupan yang sangat bahagia, jadi aku berharap kamu tidak mengganggu hidupku di masa depan. Aduh, Sarah, jika dulu kamu menerima Adip betapa bagusnya, Adip, jauh lebih daripada Fernando yang tidak berguna. Yatin penuh dengan penyesalan. Aku sudah bilang, aku tidak menyesal menikahi Fernando. Suara Sarah menjadi dingin. Adip, sebenarnya, Fernando tidak buruk, dia sudah membeli rumah. Kata Hadi di samping. Membeli rumah. Adip dengan kaget melirik Fernando, sebagai seorang kerabat, reputasi Fernando yang tidak berguna, tentu dia pernah mendengarnya. Orang tidak berguna ini bagaimana caranya membeli rumah? Adip tampak penasaran. Haha, Adip, Hadi bercanda denganmu, kamu menganggapnya serius. Yana mencibir. Fernando membeli rumah bekas, mungkin rumah bobrok, dengan uang muka puluhan juta. Ternyata begitu, Adip tiba-tiba berkata, tapi bagaimanapun, itu juga sebuah rumah. Fernando, tunggu rumah barumu selesai kabari aku akan memberikan hadiah uang dan pergi ke rumahmu untuk minum. Baik, kata Fernando dengan ringan. Pesta pernikahan selesai dalam waktu 1 jam. Semua orang pulang. Ku bilang juga apa, tidak boleh mengajak Fernando, lihat tadi di acara, aku sangat dipermalukan olehnya. Yatin mengemudikan mobil dan berkata dengan dingin, beli rumah bekas yang bobrok, sudah bisa membuatnya begitu bangga. Lalu Adip bilang akan memberi hadiah uang dan pergi untuk minum, hanya karena basa-basi, orang tidak berguna ini benar-benar menganggap serius dan mengiyakan. Fernando, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa jika kamu membeli rumah rusak, seseorang akan memberi kamu hadiah uang dan pergi ke rumahmu untuk minumkan. Itu benar-benar membuatku malu. Kalau begitu dalam beberapa hari, kami akan pindah rumah, apakah kamu ingin pergi? Tanya Fernando. Pergi, kenapa tidak? Yatin mendengus kamu Fernando, beli rumah yang rusak, kamu sangat bangga, aku benar-benar ingin pergi dan melihat rumah seperti apa itu. Ketika mereka tiba di taman bahagia, Yatin segera mengendarai Passat dan pergi dengan marah. 2 hari kemudian, Fernando dan Sarah selesai makan malam dan bersiap turun untuk berjalan-jalan. Hari ini, ayo jalan-jalan ke tempat yang lain. Begitu dia turun, Fernando tiba-tiba berkata dan membuka pintu Mercedes-Benz. Jalan-jalan ke tempat yang lain. Sarah sedikit terkejut. Bab 98. Aku rasa berjalan-jalan di perumahan juga bagus, mungkinkah kamu ingin pergi ke taman? Sarah bertanya dengan ragu. Tapi taman terlalu jauh, menghabiskan banyak bensin, akan menghabiskan beberapa puluh ribu untuk bolak-balik, tidak perlu membuang-buang uang bensin. Bukan ke taman, ke rumah baru kita. Fernando tersenyum dan membuat Sarah masuk ke dalam mobil. Rumah baru. Seketika mata Sarah berbinar,
Fernando sudah mengatakan bahwa dia telah membeli rumah, tetapi Sarah tidak pernah bertanya lebih banyak tentang detail rumah itu. Dia tidak menyangka Fernando akan membawanya ke rumah baru. Di mana rumah barunya? Wajah cantik Sarah penuh dengan rasa ingin tahu. Di Gunung Eldaman Awan, Fernando menyalakan mobil. Sayang, sampai sekarang kamu masih membual? Sarah melirik Fernando, dan berkata dengan genit, katakan padaku di mana. Jangan membual lagi. Sungguh, aku tidak membual. Fernando tersenyum tak berdaya. Ya sudah kalau tidak mau bilang. Sarah merajuk dan berhenti berbicara. Mobil melaju keluar dari Taman Bahagia, berbelok dan melaju menuju Gunung Eldaman Awan. Setelah beberapa saat, mencapai pintu masuk jalan Gunung Eldaman Awan. Sayang cepat berhenti. Raut wajah Sarah berubah drastis. Jika kamu terus melaju ke depan, kamu benar-benar akan pergi ke Gunung Idaman Awan. Itu adalah area villa pribadi, jadi kamu tidak akan bisa masuk begitu saja. Fernando tidak menjawab, dan mobil melaju di jalan pegunungan. Tak lama kemudian mereka sampai di pintu masuk area villa. Melihat gerbang listrik hitam dan satpam yang berwajah serius berdiri di sana, Sarah menundukkan kepalanya dengan malu, jantungnya berdetak lebih cepat. Habislah, kali ini dia akan sangat malu, pasti akan disuruh balik lagi oleh satpam. Sayang, cepat berbalik dan kembali. Wajah Sarah memerah, dan berbisik kepada Fernando, sungguh memalukan bila diusir. Pada saat ini, satpam melihat Fernando dan segera membuka pintu listrik dan memberi hormat dengan keras. Selamat datang pemilik villa. Selamat datang pemilik villa. Mendengar ini, Sarah tercengang. Sayang, apa yang dia katakan barusan? Apakah aku salah dengar? Kamu tidak salah dengar. Fernando tersenyum dan menyetir masuk ke villa. Tidak mungkin, aku pasti salah dengar. Satpam pasti telah salah mengenali orang, makanya membukakan pintu untuk kita. Sarah menggelengkan kepalanya dan memohon. Sayang, cepat kembali, ini villa pribadi, kita masuk sembarangan, pasti nanti akan terkena masalah. Ada aku, tidak apa-apa, kamu lihat, sudah sampai di rumah. Fernando mengemudikan mobilnya sampai di sebuah villa, keluar dari mobil, dan pergi ke kursi penumpang, membuka pintu mobil, dan menggandeng tangan Sarah. Lihat, ini rumah baru kita. Fernando menunjuk ke villa di depannya. Villanya terletak di tengah Gunung Eldaman Awan. Bangunan itu memiliki 4 lantai bergaya Eropa. Di belakangnya adalah area hutan bambu hijau yang luas, dikelilingi oleh mata air yang jernih. Di dalam villa terdapat kolam renang dengan air yang jernih dan berkilau. Di sebelahnya ada taman, semua jenis bunga bergoyang tertiup angin, berwarna-warni dan saling bersaing. Bukankah ini villa yang didapatkan oleh orang kaya misterius seharga 174 miliar? Sarah memandang villa itu, sedikit marah. Sayang, ayo berhenti bercanda ya, villa semacam ini, tidak dapat ditinggali oleh orang seperti kita menyelinap masuk saja sudah tidak bagus, ayo cepat pulang. Dia berbalik untuk pergi. Fernando memegang Sarah, menatapnya dan berkata, sayang percayalah, villa ini milik kita, aku tidak bercanda. Sayang, sungguh lelucon ini sama sekali tidak lucu. Sarah hampir menangis karena cemas. Bagaimana mungkin dengan penghasilan kita bisa tinggal di villa yang begitu bagus? Sayang, aku tahu bahwa terkadang kerabat mengejekmu, kamu sangat marah, tetapi kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sudah membeli 2 mobil untuk keluarga, dan itu sudah sangat bagus, benar-benar tidak perlu seperti ini. Masalah rumah serahkan padaku, ya. Sekarang aku adalah kepala penanggung jawab proyek daerah miskin, dalam 2 atau 3 tahun, aku pasti akan dapat membeli rumah. Aku tidak ingin kamu menjadi seperti ini karena terlalu banyak tekanan. Fernando tersenyum, istri konyolnya ini. Ini untukmu, pergi dan coba buka pintunya. Fernando mengambil kunci dan meletakkannya di telapak tangan Sarah. Sarah terkejut dan menatap Fernando, dari matanya, Sarah melihat ketulusan, kepercayaan diri, dan kelembutan dan cinta yang dalam. Pada saat ini, Sarah tiba-tiba merasa bahwa Fernando tidak bercanda dengannya.
Oke, akan kucoba, tapi kalau pintunya tidak terbuka, kita akan pulang. Sarah menggertakkan gigi, mengumpulkan keberanian, dan berjalan ke pintu dengan kunci. Masukkan kunci ke dalam kunci pintu dan putar sedikit. Kiik, ada suara yang tajam, kuncinya terbuka. Wow, pintu besi villa perlahan terbuka, benar-benar terbuka. Memegang kuncinya, Sarah berdiri di sana dengan bengong tak percaya. Fernando membawa Sarah, yang masih kaget, masuk ke dalam villa. Ketika tiba di villa, Sarah mulai sadar dan melihat kunci di tangannya. Sayang, kunci ini kamu tidak mungkin. Sesaat kemudian, dia berhenti. Karena dia melihat foto pernikahan tergantung di dinding di tengah villa. Itu adalah foto pernikahannya dan Fernando. Sarah meringkuk di pelukan Fernando sambil tersenyum. Sayang, villa ini apakah ini benar-benar milik kita? Sarah melihat foto pernikahan, dan akhirnya tidak bisa menahan air mata. Kenapa kamu menangis? Fernando buru-buru melangkah maju dan menyeka air mata Sarah. Sayang, jangan menangis, kamu harus bahagia. Jika kamu menangis, aku merasa sedih, aku menangis karena aku bahagia, huhuhuhu. Sarah menangis lebih keras. Sayang, aku benar-benar tidak menyangka villa ini akan menjadi milik kita. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin merasakan bagaimana rasanya berjalan-jalan di Gunung Eldaman Awan? Maka aku membelinya, kedepannya kita akan berjalan-jalan di sini setiap hari. Fernando tersenyum. Kamu lihat dekorasi villanya, apakah kamu puas? Puas. Mata Sarah berkaca-kaca, mengangguk sambil tersedak, gaya ini adalah gaya dekorasi idealku. Dia tahu bahwa Fernando pasti menghabiskan banyak waktu untuk dekorasi. Semua dekorasi ini telah dibahas oleh Sarah sebelumnya, dia pernah mengatakan dekorasi dan pencahayaan yang dia inginkan untuk rumah baru di masa depan. Baguslah jika kamu puas. Fernando juga merasa lega. Sayang, maafkan aku, barusan aku masih curiga bahwa kuncinya kamu, Sarah masih berkata. Fernando dengan ringan menutup bibir tipisnya. Bodoh, aku tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti itu, kamu tidak perlu meminta maaf. Baik, Sarah mengangguk dan menanyakan keraguan terbesar di hatinya. Suamiku, villa ini, harganya 174 miliar, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Ini rahasia, tapi aku menjamin padamu bahwa uang ini didapatkan secara legal. Fernando tersenyum. Itu bagus. Sarah menghela nafas lega, yang paling dia khawatirkan adalah asal-usul villa yang tidak diketahui, dia takut pada akhirnya Fernando akan mendapatkan gugatan. Mulai besok, kita pindah ke sini. Kata Fernando. Pindah ke rumah baru, apakah kamu ingin mengundang kerabat dan teman-teman untuk minum? Sarah bertanya lagi. Bersambung ke bab 99. Terima kasih telah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.